alamin. Salawat serta salam tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, baik yang wajib dan sunnahnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk bisa kita menyelesaikan berbagai macam ibadah yang terdapat di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang telah kita lalui. Dan semoga Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ramadan bukan hanya syahrul asyam, tapi Ramadan juga sering disebut syahrul qiyam. Syahrul siyam artinya bulan puasa, tapi Ramadan ini juga sering disebut syahrul qiyam, yaitu bulan menghidupkan waktu malam. Bahkan ketika terjadi perbedaan di antara para ulama, mana yang lebih afdol, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu di dalam kitab-kitab para ulama begitu luar biasa pembahasan tentang mana yang lebih afdol. Sebagian ulama mengatakan lebih afdol 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi sebagian mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan lebih afdol dengan dalil masing-masing. Bulan Dzulhijjah ada anjuran untuk kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan di tanggal 9-nya itu jatuhnya hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Begitu juga Ramadan, 10 terakhir kita diperintahkan wajib puasa. Di 10 hari pertama nanti ada yang dikeluarkan sedekah, dianjurkan kurban. Di 10 terakhir ada zakat fitri. Di 10 hari pertama, di hari 10-nya ada hari raya Idul Adha. Di sini ada hari raya Idul Fitri. Tapi sepakat Idul Adha lebih afdol daripada Idul Fitri. Karena dari takbirnya saja ditambah ayyamut tasyrik, ditambah 3 hari daripada Idul Fitri hanya sampai sholat Id selesai. Maka dengan dalil masing-masing, tapi ada ulama yang luar biasa bernama Syekh Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 721 Hijriah. Beliau katakan begini, kalau dari sisi siangnya Dzulhijjah itu lebih afdol 10 hari pertama daripada 10 terakhir Ramadan. Tapi dari sisi malam 10 hari terakhir lebih afdol. Kenapa? Karena di situ ada yang perintah Qiyamul Lail, ada Lailatul Qadar. Ini yang membuat beda. Jadi ternyata para ulama salaf dulu memandang bulan Ramadan ini justru mulianya itu adalah di waktu malam. Kemuliaannya di waktu malam. Makanya kalau ada orang yang puasa tapi dia tidak qiyamul lail, tidak sholat tarawih sama sekali, puasanya sah, tapi keberkahan Ramadannya tidak dapat. Oleh karena itu jangan kita berpikir ini kan sholat sunnah tarawih. Ya, ini salah pemahamannya. Justru kemuliaan Ramadan di situ. Bahkan kata ulama yang membedakan puasa kita dengan puasa orang terdahulu di bulan Ramadan sebagaimana dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang dahulu juga puasa. Mereka sama puasa, tapi mereka tidak ada qiyamul lail. Mereka tidak ada yang disebut qiyamul lail. Mereka tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Mereka tidak ada yang namanya tarawih. Ini yang membuat kita beda. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat tarawih kita. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka mengatakan kalau kita pergi, kita bisa mengqadha Ramadan kita. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Tapi mereka berat untuk pergi di bulan Ramadan, bukan mikirin qadha, mikirin qiyamul lail. Tarawih tidak ada lagi. Setelah bulan Ramadan tidak bisa diqadha tarawihnya. Tapi Ramadan puasanya bisa diqadha, tapi tarawih tidak bisa. Bahkan tidak sedikit ulama mengatakan tahajud kalah
dengan tarawih. Seandainya ada orang yang milih, Ustaz saya tidak tarawih tapi saya tahajud, maka tinggalkan tahajud, kejar tarawihnya. Karena tarawih ini adalah sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan. Tentunya pembahasan tentang tarawih ini begitu panjang. Secara singkat kita bisa ambil yang pertama, nama tarawih ini awalnya adalah Qiyamul Lail. Oleh karena itu maaf, sebagian orang-orang Syiah mengatakan bid'ah sholat tarawih. Yang ada adalah Qiyamul Lail. Karena hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu man qoma Ramadan. Jadi tarawih itu istilah setelah dari para imam mazhab. Mereka menamakan seperti Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani. Beliau mengatakan dinamakan tarawih karena dari rohah, santai. Kenapa disebut tarawih? Karena setiap habis salam ada jedah duduk waktu santai dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, duduk dulu, baru berdiri lagi. Itu yang disebut tarawih gara-gara itu. Jadi kalau ada orang habis salam langsung berdiri, salam berdiri lagi, nggak tahu itu sholat apa, bukan tarawih lagi itu. Namanya tarawih itu adalah santai. Nah, di masa Rasulullah SAW disebut Qiyamul Lail. Dan kalau kita lihat sejarah, Nabi itu mengalami Ramadan 9 kali. 9 kali beliau mengalami masa Ramadan. Dan selama 9 kali Ramadan beliau sholat tarawih berjamaah itu hanya 3 malam. Jadi di awalnya beliau sholat Isya. Setelah usai sholat Isya beliau masuk ke rumahnya. Sebagian sahabat sudah bubar dari masjid pulang, tapi masih ada beberapa sahabat yang tidak pulang. Tidak berapa lama, hampir di tengah malam Rasulullah keluar dari rumahnya lalu sholat di masjidnya. Sahabat melihat Nabi sholat, mereka langsung berdiri ikut sholat bersama Nabi. Kami tidak berhenti kecuali menjelang subuh. Selesai, yang ada itu sahabat cerita. Karena zaman dulu belum ada grup WA. Kalau sekarang mungkin diceritakan, alhamdulillah semalam itu langsung tahu. Jadi mereka cerita, semalam kami sholat sama Nabi dari pertengahan malam sampai menjelang subuh. Ternyata yang mendengar itu langsung setelah sholat Isya Rasul masuk, ini menjadi 2 kali lipat. Karena memang inilah adab dan kebiasaan sahabat. Mereka dapat kebaikan, mereka sebarkan. Jadi kita kalau mendapatkan amal soleh, kebaikan, sebarkan kepada sahabat biar mereka dapat. Sahabat yang lain ikut, mendengar sholat menjelang subuh selesai, ikut. Mungkin kalau kita beda. Semalam saya ikut sama Ustadz, setengah malam sholat menjelang subuh. Untung saya nggak hadir. Kenapa? Menjelang subuh baru selesai. Tapi kalau sahabat nyesel, ya Allah kita nggak dapat, setengah masjid penuh. Betul, di hari kedua Rasulullah keluar juga, sholat lagi. Kemudian Rasulullah menjelang subuh selesai. Akhirnya yang ada ini cerita lagi. Di dalam riwayat 3 malam ini full masjid. Rasul keluar lagi. Dalam riwayat tidak keluar lagi. Intinya ada 2 khilaf. Intinya hari ketiga keluar. Pas hari keempat masjid tidak muat. Karena berita itu semakin menyebar, semakin menyebar. Dan akhirnya di malam itu Rasulullah tidak keluar sampai subuh. Sahabat ada yang duduk sampai terangguk-angguk, bahkan sampai kening itu menyentuh lutut mereka karena ngantuk nungguin. Oh kalau kita ada ustadz begitu datang setengah jam terlambat aja udah bubar. Lain ini Nabi ditungguin sampai menjelang subuh, sampai subuh. Setelah selesai Rasulullah SAW tersenyum mengatakan, sungguh aku tahu kalian menunggu dari semalam dan aku tidak keluar. Kenapa ya Rasulullah? Kami ingin seperti malam sebelumnya. Sungguh aku takut ini menjadi wajib untuk kalian. Sejak saat itu Rasulullah tidak pernah lagi sholat tarawih di masjid berjamaah. Tahun kedua, ketiga sampai meninggal tidak keluar lagi. Akhirnya Rasulullah dinyatakan sholat tarawih hanya 3 malam. Setelah Rasul meninggal, tentunya sebelum Rasul meninggal sahabat juga tetap sholat, tetapi masing-masing. Rasul meninggal, naiklah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 8 bulan. Artinya 2 tahun dia bertemu dengan Ramadan, tapi beliau tidak membuat gebrakan dengan sholat jamaah. Dibiarkan seperti di masa Nabi. Akhirnya sholat masing-masing di zaman Abu Bakar, di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah, naik Umar ibn Khattab. Dalam riwayat di tahun keempat kekhalifahan beliau. Ada yang mengatakan di tahun kedua kekhalifahan beliau. Waktu beliau melihat jamaah di masjid ini sholat malam, sholat taraweh masing-masing. Seperti di masa Rasul, seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Umar punya ide. Seandainya aku kumpulkan menjadi satu dengan imam yang satu berjamaah, alangkah indahnya ini. Akhirnya beliau umumkan. Besok, Qiyamul Lail Ramadannya, imam satu, kalian berjamaah. Jangan masing-masing sholatnya. Dalam riwayat dia tunjuk sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya besoknya habis sholat isya, mereka sholat ba'diyah. Jadi maaf, untuk sholat taraweh ba'diyah jangan ditinggal. Ba'diyah sholat rawatib tetap. Taraweh tidak mengurangi sholat yang ada. Tetap seperti biasa. Dan akhirnya di malam berikutnya menjadi sholat berjamaah. Umar bin Khattab ngelihat mereka sholat berjamaah di bawah Ubay bin Ka'ab. Umar mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi memang bid'ah itu untuk 1 bulan full sholat berjamaah itu Rasul nggak pernah melakukan. Rasulullah hanya pernah melakukan 3 malam. Tapi Umar bilang apa? Ni'mal bid'ah. Ini sebaik-baik bid'ah. Memang baru, tata caranya baru. Tapi sholatnya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita Ustadz kenapa nggak sendiri-sendiri seperti zaman Nabi? Kenapa ngikut Umar? Karena ada Rasul mengatakan, Man ya'is minkum fasayah ikhtilafan kathira. Man ya'is minkum min ba'di fasayah ikhtilafan kathira. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, dikatakan man ya'is minkum, siapa yang hidup setelah aku kata Rasul, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan banyak melihat perbedaan. Lalu bagaimana untuk mengambil sikap dalam perbedaan itu? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa. Abu Umar bin Khattab adalah khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu sunnah dengan gigi geraham kalian biar tidak lepas. Berarti ketika kita sholat taraweh, gaya berjamaah sebulan penuh juga merupakan sunnah karena perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ubay bin Ka'ab khilaf di antara para ulama berapa rakaat waktu itu. Disinilah terjadi khilaf yang panjang. Ada yang mengatakan Rasulullah sholat tarawehnya itu 11 berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Sungguh aku lihat Rasulullah sholat arba'an 4 fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna, kata beliau. Jangan kau tanya panjangnya dan indahnya sholat Nabi selesai sampai menjelang subuh. Tapi riwayat Abdullah bin Abbas 13 rakaat. Tapi riwayat Abdullah ibn Umar dalam Bukhari Muslim, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, sholat malam itu bagaimana? Beliau mengatakan apa? Salatul laili mathna mathna fa idza khusiyatil fajr falyutir biwahida. Salat malam itu 2 kalau takut subuh tutup dengan witir. Dari sini akhirnya para ulama mengatakan tidak ada secara nas, secara tekstual, secara redaksional dari Nabi yang mengatakan jumlah rakaat tarawih sekian, tidak ada. Ustaz, tapi Aisyah bilang 4, itu fi'lun Nabi, itu perbuatan Nabi. Kalau perbuatan itu masih mengandung terjadi apa? Pemahaman yang bermacam-macam, berbuat. Kalau saya hari ini misalkan minum, tapi saya nggak ngomong, nanti para jamaah pasti menafsirkan beda-beda. Ustaz nggak puasa, jangan-jangan sakit, jangan-jangan musafir, penafsiran. Tapi kalau saya ngomong, clear. Perbuatan Nabi 443. Tapi perkataan Nabi 22 kalau takut subuh tutup dengan witir. Dari sini terjadi khilaf yang panjang. Kembali ke Ibnu Taimiyah 721. Beliau ini kan abad ke-7.
721. Para imam itu kan jauh sebelum beliau. Abu Hanifah itu meninggal 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik 197, Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad 269. Artinya ketika melihat dari penjelasan para mazhab ini, Ibnu Taimiyah memberikan kesimpulan dari pendapat-pendapat apa yang ada. Beliau mengatakan apa, kata Ibnu Taimiyah setelah melihat dari dalil yang ada, laisa fihi hadithun. Kata beliau tidak ada satu hadis pun yang at-ta'yin, yang menentukan adada salat tarawih, yaitu rakaat salat tarawih. Tidak ada satu hadis pun yang menentukan secara khusus berapa jumlah rakaat salat tarawih. Oleh karena itu beliau mengatakan tidak ada. Siapa yang mengatakan harus sekian, nggak ada dalil. Siapa yang kurang dari sekian tidak sah, nggak ada dalilnya. Tidak ada satu hadis pun yang menentukan sholat rakaatnya Nabi di masa itu. Tapi yang jelas menjelang subuh baru selesai sholat Nabi. Makanya kalau kita baca lebih detail, Ubay bin Ka'ab sholat pertama waktu disuruh Umar bin Khattab 1 rakaat 200 ayat. 1 rakaat 200 ayat. Sahabat sebagian yang lemah dia megang tongkat ditancapin di pasir karena masjidnya masih pasir. Ditancap sambil megang karena takut jatuh. 200 ayat. Akhirnya semakin kesini kayaknya agak keberatan. Akhirnya 1 rakaat 50 ayat. Maka ini luar biasa. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama berarti alhamdulillah. Yang 11 alhamdulillah. Yang 13 alhamdulillah. Yang 20 witir 23 alhamdulillah. Mungkin ada kalau di Mekah Madinah 10 terakhir ditambah 10 rakaat 33 alhamdulillah. Yang musibah yang tidak sholat ini. Ini yang jadi masalah. Makanya kalau ada yang mengatakan yang 11 bid'ah, yang 23 bid'ah dan seterusnya, tidak ada. Tidak ada yang menentukan. Justru yang bid'ah itu yang orang menentukan rakaat atau jumlah tarawih secara tertentu. Sekian harus benar, yang lain salah. Ini menunjukkan keterbatasan ilmunya. Makanya manittasa'a ilmuhu ittasa'a sadru. Siapa yang luas ilmunya, lapanglah dadanya. Kita bisa melihat, menilai orang yang sering menyalah-nyalahkan yang berbeda dengan dirinya, itu menunjukkan sempitnya ilmu. Ibnu Taimiyah luar biasa. Boleh dibuka di Majmu' Fatawa. Tidak ada ta'yin kata beliau. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Semoga yang 11 diterima, yang 23 diterima, yang lebih dari itu diterima. Yang kita doakan supaya dapat hidayah yang nggak sholat ini. Ini yang masalah ini kalau kita tanya di luar kalau saling bid'ah kan, Pak, bagaimana itu yang 11? Malas itu, nggak ada sholat tarawih 11, nggak diterima, ada yang begitu. Terus bid'ah. Tanya lagi yang 11 itu, yang 23 bid'ah itu semangat tapi nggak pakai ilmu, bid'ah. Terus yang ini ditanya, alhamdulillah Ustaz, saya selamat Ustaz. Saya nggak kena bid'ah karena saya nggak 11, nggak 23. Ini jangan sampai yang nggak sholat malah senyum. Yang salah ini kenapa nggak seperti ini? Ternyata tidak seperti itu. Alhamdulillah. Kita silakan Anda meyakini 24 silakan, 23 silakan, 11 silakan. Insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat seluruh ulama waktunya ba'da sholatul isya. Habis sholat isya. Makanya Bapak tidak boleh pulang dari sini sholat maghrib langsung pulang ke rumah, macet sampai di rumah lagi sholat tarawih, belum sholat isya ikut sholat tarawih, tidak bisa. Sholat isya dulu. Lalu bagaimana Ustaz, di masjid lagi sholat tarawih, saya belum sholat isya. Banyak para ulama bilang ikut langsung dengan makmum sholat tarawih, niatnya sholat isya. Imam salam 2 rakaat, Bapak nambah 2, selesai, nggak ada masalah. Sholat wajib ikut dengan sholat apa? Sunnah. Saya belum sholat duhur, saya masuk, ada jamaah lagi sholat, saya sholat niat jamaah, saya niat sholat duhur, ternyata imam saya sholat ba'diyah, nggak ada masalah. Jangan ditepak dulu, kadang ditepak dulu. Kalau yang nggak mau begini, wah itu maksudnya Pak, saya gobli ba'diyah nih, nggak usah, ikut aja langsung. Saya niat sholat duhur, ternyata dia niat sholat sunnah, setelah salam 2 rakaat saya tinggal nambah 2. Itu para ulama begitu. Jadi nggak usah, maaf,
bikin sholat sendirian. Di sini berjamaah, Anda sholat isya di pojokan. Ikut aja berjamaah dengan apa? Imam. Setelah imam salam, nambah 2, langsung kita gabung taraweh. Jadi tidak boleh kita belum sholat taraweh ikut dulu dengan sholat belum sholat isya ikut sholat taraweh. Habis sholat taraweh selesai, witir sholat isya, nggak ketemu. Karena tidak ada sholat taraweh di witir sebelum sholat isya. Itu sudah disepakati para ulama. Hanya saja berbeda afdol. Kalau mau afdol di sepertiga malam, taraweh itu di tengah malam lebih afdol seperti Nabi 3 hari itu. Masuk dulu, istirahat dulu, tidur sebentar, keluar baru. Tapi masalahnya kalau kita bikin begitu, masjid kita kosong. Kita bikin sepertiga, bapak-bapak, habis sholat isya kita kembali pulang. Insya Allah nanti jam 11:30 kita sholat tarawih. Insya Allah. Bukan gak ada orang, ustadznya telat juga ketiduran. Makanya kita bikin awal. Dan kenapa? Karena tarawih jumhur 4 madhab afdolnya berjamaah. Kan biasanya sholat sunnah boleh berjamaah, boleh tidak. Tapi untuk tarawih 4 madhab afdolnya berjamaah. Tapi kata Umar, alladzina yanamun, kata Umar bin Khattab waktu ngelihat berjamaah, yang tidur lebih afdol daripada yang sholat sekarang. Waktu Umar bin Khattab bikin sholat berjamaah ba'dal isya. Tapi yang tidur bukan berarti tidur sampai subuh. Maksudnya tidur tengah malam bangun sholat tarawih itu lebih afdol. Tapi jadi masalah kita kalau cari waktu afdol. Maka kita bagaimana supaya melihat masalah ammah. Supaya orang ini bisa ngikut, kita mulai ba'da al-isya langsung kita mulai. Sebagai penutup tentunya masih banyak pembahasan tentang salatut tarawih ini. Karena kita ingin jangan sampai bulan Ramadan itu bulan perbedaan. Bulan Ramadan itu bulan perpecahan. Justru Ramadan itu adalah bulan persatuan. Sudah bertahun-tahun kita ketemu bab ini. Maka saya dengar di YouTube ada lagi ribut. Sudahlah, sholat tarawih jumlahnya yang penting sholat tarawih sudah apa? Jangan sampai rusak persatuan gara-gara sholat tarawih. Kata ulama, tarkul wajib bis sunnah. Kamu meninggalkan kewajiban untuk mengejar sunnah. Kewajiban kita bersatu, kewajiban kita bersaudara, kita jaga ukhuwah, pecah gara-gara sunnah ini. Seandainya tidak sholat aja tidak dosa, bagaimana mungkin kita rusak persatuan kita dengan ibadah sunnah. Jangan sampai tarkul wajib bis sunnah. Yang terakhir sebagai penutup, memang salat tarawih sepakat seluruh ulama fikih hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi walaupun dia sunnah, jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Yang pertama alasannya karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau Anda cinta, pasti Anda akan berusaha mengikuti siapa yang dicintai. Karena hakikatnya orang cinta akan mengikuti siapa yang dia cintai. Kita mengaku cinta sama Nabi tapi nggak sholat tarawih, ini perlu dipertanyakan cintanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kan kita tahu dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Berarti kalau kita ngikuti Nabi, itu tanda kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Lalu kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Yang pertama Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Jadi sholat tarawih ini mendatangkan kecintaan Allah dan Rasul. Ini luar biasa. Kita ibadah itu nyari cintanya Allah. Karena kalau Allah sudah cinta sama kita, sedikitnya menjadi besar. Dosanya cepat diampuni karena sudah cinta. Makanya banyak sekali hadis-hadis itu yang menyebutkan ini amalan dicintai Allah. Ada 2 kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada kalimat ini amalan dicintai Allah. Kalimat-kalimat itu banyak. Kenapa? Cari cinta Allah. Karena Allah kalau sudah cinta, sudah Allah. Kalau kita sudah dicintai, semuanya akan luar biasa di hadapan Allah. Amalan sedikit di hadapan Allah menjadi besar karena kita dicintai. Keburukan kita cepat diampuni oleh Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan cintaan Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa? Qiyamul lail, salat tarawih. Orang yang mendirikan salat tarawih, mengikuti sunnah Nabi,
Orang yang sholat tarawih akan mendapatkan kecintaan Allah. Yang kedua, mendapat ampunan dari Allah. Yang tadi, yaghfir lakum dzunubakum. Di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman karena Allah dan mengharap hanya pahala dari Allah, diberikan ampunan baginya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Sunnah, tapi penghapus dosa-dosa kita. Subhanallah. Ini tentunya Rasul menyebutkan dengan kalimat siapa yang menghidupkan. Ini agar sifatnya umum. Kalau Nabi bilang sholat, maka wanita, istri, putri-putri kita yang sedang berhalangan sedih, mereka nggak bisa menghidupkan. Ternyata disebutkan man qoma, siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Istri-istri kita yang lagi haid, dia tapi masak di malam hari mempersiapkan sahur suami dan anaknya, itu man qoma Ramadan. Itu luar biasa. Mereka bisa berzikir, berdoa walaupun tanpa sholat. Kenapa? Hadisnya itu menghidupkan. Karena setiap taraweh itu qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail itu adalah taraweh. Sama dengan tahajud. Setiap tahajud qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail tahajud. Nah, ini tentunya merupakan amalan. Yang ketiga, yang keempat, pembeda kita dengan orang terdahulu. Pembeda kita dengan orang terdahulu, puasanya, Ramadannya adalah ada qiyamul lail. Yang kelima, berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar tanpa menghidupkan malam tarawih. Enggak mungkin. Kata para ulama, apakah mungkin orang dapat Lailatul Qadar padahal dia mampu, sehat, bisa sholat tarawih tapi dia enggak mau? Cukup berzikir, baca Quran? Enggak. Tarawih. Kecuali perempuan yang lagi udzur, orang yang sedang sakit, itu lain. Makanya tarawih ini termasuk bagian yang paling luar biasa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keenam, setiap sujud kita itu meninggikan derajat di dalam surga. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini begitu banyak kita sujud kepada Allah. Setiap sujud kita meninggikan derajat di dalam surga. Sebagai penutup, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah ditawarkan sama Nabi. Ya Rabi'ah sal. Ya Rabi'ah. Rabi'ah ini pembantu Nabi. Apa yang kau minta sebutkan. Aku akan doakan kepada Allah biar digabulkan hajatmu. Apa permintaan Rabi'ah? Ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya ingin menjadi pendampingmu nanti di surga. Tinggi derajat di surga, surga Firdaus dekat denganmu ya Rasul. Doakan saya. Nabi bertanya lagi, ada nggak permintaan yang lain selain itu? Huwa dzak ya Rasulullah. Cukup itu ya Rasul. Maka Nabi bilang apa? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Hadis Sahih Muslim. Bantu aku biar kamu dapat kedudukan dekat denganku di surga. Berbanyaklah dirimu untuk sujud. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Banyaklah engkau sujud, engkau akan tinggi derajatmu di surga, bahkan bisa bersamaku di surga Al-Firdaus. Insyaallah salat tarawih kita, tahajud kita, salat wajib sunnah kita meninggikan derajat kita semuanya di surganya Allah, dan nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita dengan Rasul di surganya Al-Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.